Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilma Ferin Francisca, NPM 19751066 dari Program Studi D3 Agribisnis Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya akan memenuhi tugas yaitu manajemen pemasaran tentang pemilihan produk. Di sini saya memilih produk yaitu produk saus sambal. Ya, di sini pertama yaitu ada definisi sambal. Sambal adalah istilah besar yang dalam kuliner Indonesia merujuk pada saus pedas. Secara garis besar, sambal berbahan utama cabai yang dilumatkan sehingga keluar kandungan sari cabai dan ditambah bahan-bahan lain seperti garam dan terasi. Sambal merupakan salah satu unsur khas hidangan Indonesia. Sambal juga ditemukan dalam kuliner Asia Selatan dan Asia Timur. Ada bermacam-macam variasi sambal yang berasal dari berbagai daerah. Lalu yang kedua di sini ada tahap persiapan saus sambal. Yang pertama ada persiapan bahan baku. Bahan baku yang digunakan dalam proses pembuatan saus harus dalam keadaan segar, bebas dari kotoran agar dihasilkan saus dengan mutu yang baik. Sebaiknya tidak menggunakan buah yang terlalu matang karena kandungan gizinya relatif mengalami penurunan dan mutunya rendah. Lalu yang kedua ada tahap pembersihan. Dilakukan pembuangan bagian yang tidak dapat dipakai seperti kulit bagian yang busuk, kering, dan sebagainya, lalu dilakukan pencucian pada air yang mengalir. Lalu yang ketiga ada tahap pengukusan atau blanching, yaitu pengukusan dilakukan pada suhu 80-85 derajat Celcius selama 10 menit menggunakan panci pengukusan dengan tujuan menonaktifkan enzim dan mempertahankan warna alami bahan. Lalu yang keempat ada penghancuran buah, tahap penghancuran buah. Penghancuran dilakukan dengan penambahan air 1:1 pada masing-masing buah dengan menggunakan blender sampai diperoleh bubur buah yang halus. Lalu di sini ada tahap pencampuran. Proses pencampuran sangat penting untuk mendapatkan bahan pangan yang seimbang. Pencampuran dilakukan memberikan pindah panas yang baik di seluruh campuran dan memisahkan lemak dari jaringan. Lalu selanjutnya di sini ada tahap pemasakan. Pemasakan dilakukan selama 30 menit dengan suhu 80 derajat Celcius sampai mengental dan kekentalannya dapat diukur secara manual dengan melihat aliran saus dari sendok pemasakan saat dialihkan ke bawah dan pemasakan dihentikan. Lalu yang terakhir ada tahap pengemasan. Di sini tahap pengemasan yaitu dimasukkan saus yang telah dimasak ke dalam botol kaca yang sudah dibersihkan terlebih dahulu. Setelah itu ditutup rapat dan didiamkan kembali selama 5 menit. Di sini saya menggunakan produk saus sambal yang berbotol. Di sini plastik. Di sini ada saus sambal ekstra pedas yang berbahan plastik seperti ini. Bisa juga saus yang berbahan botol, saset maupun berbahan botol seperti plastik yang saya gunakan ini. Lalu di sini ada calon pelanggan. Untuk mendapatkan calon pelanggan pada produk saus sambal ini, kita harus memperhatikan dari beberapa sudut pandang konsumen. Yang pertama yaitu kebutuhan dan keinginan konsumen atau customer needs and wants. Lalu yang kedua ada biaya konsumen atau cost to the customer. Lalu yang ketiga ada kenyamanan atau convenience. Lalu yang keempat ada kualitas produk. Lalu yang terakhir ada komunikasi antara produsen dengan konsumen. Sekian dari tugas pemasaran tentang produk saus sambal. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.